Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST Client. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan duplicate dari project sebelumnya. Sebelumnya kita memiliki project 21 full stack ini. Saya sudah menduplikatnya menjadi project 22 dan merename-nya menjadi project 4. Kita akan masuk ke project 22 full stack 4. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project kita. Oke, kita akan membuka. Di sini ada front end, kemudian di sini ada back end. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menjalankan dulu untuk back end-nya. Teman-teman buka terminalnya, Control Backtick. Dia akan muncul terminalnya seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian back end. Nah, di sini ya. Kita akan clear screen. Di sini kita akan jalankan npm run dev. Kita akan jalankan backend-nya. Oke, ini sudah jalan ya. Berarti backend kita ini sudah jalan. Nah, kita akan kecilkan ke bawah seperti ini. Nah, kita akan fokus ke front end-nya. Kita akan buka lagi src-nya. Kita akan definisikan, pertama kita akan definisikan dulu untuk env-nya. Kita akan membuat environment. Ini front end ini kita diklik kanan, kemudian new file .env. Kita buat env dulu di sini ya. Kita buat pertama akan definisikan untuk base URL-nya. Karena kita menggunakan vid, kita harus awali dengan awalan vid ya supaya bisa terbaca. Nah, base URL ini kita ambil dari yang URL yang kita buat ini ya, dari servernya. Nanti kita gunakan ini untuk pengambilan API kita. Kemudian saya juga akan menambahkan sebuah variabel lagi untuk timeout-nya. Jadi ketika nanti kita nge-get API-nya, ini kita kasih batas untuk timeout-nya. Nah, segini ya. Ini kita akan save. Kemudian kita akan buka src. Kemudian kita buka yang main ini. Nah, di bagian main kita akan import untuk Axios-nya. Nah, sini kita akan panggil Axios seperti ini. Kemudian kita akan definisikan default. Kemudian base URL. Kita akan panggil base URL. Nah, ini kita akan import. Nah, kita akan import meta, kemudian env, kemudian nah ini kita bisa ambil dari sini, namanya harus sama ya. Ini kita akan definisikan ke sini. Oke, kemudian saya akan definisikan lagi untuk default timeout-nya. Nah, kita definisikan timeout-nya. Timeout-nya kita akan import lagi. Kita akan import. Kita akan import, kemudian meta, kemudian env. Nah, kemudian kita copy lagi dari sini ya, timeout-nya. Kita paste ke sini. Oke. Ini kita definisikan untuk timeout-nya. Kemudian kita akan definisikan untuk user slice. User slice ini adanya di ini ya. Di feature di sini ada user slice yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, user slice ini kita akan definisikan untuk proses nge-get data ataupun mengirimkan data melalui API ya. Nah, kita akan buat dulu untuk proses ini ya, login. Kita akan ekspor dulu. Kemudian cons. Nah, kita akan buat ini set login user. Nah, set login user ini kita akan mengambil dari create asynchronous tang. Create. Ini kita ambil dari Redux ya. Kita ambil asynchronous tang. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan membuat
yang namanya set. Di sini user ini nanti kita akan gunakan di store-nya ya, user. Kemudian ini nama dari metodenya. Nah, di sini kita akan buat sebuah asinkronus. Nah, ini terkait dengan redact ini kita akan bahas lebih dalamnya di materi redact ya. Nah, ini kita langsung ke topik untuk akses asinkronusnya ya. Jadi saya tidak akan terlalu jauh, kalau misalkan lebih dalamnya nanti kita akan bahas di materi sendiri. Kita akan ambil data di sini, asinkronus data. Nah, data ini kita akan gunakan arrow function. Nah, kita gunakan sebuah try catch sini. Nah, kita gunakan try catch seperti ini. Try-nya kita akan buat sebuah konstanta response. Nah, respon ini kita akan await. Nah, kita akan gunakan axios Nah, kita akan ambil axiosnya kita harus import ya. Ini import axios from axios. Nah, axiosnya kita akan gunakan metodenya post. Postnya ini kita hanya tinggal melanjutkan ya, karena base URL-nya tadi sudah kita registrasikan. Berarti di sini API users, nah, kemudian login. Nah, kemudian kita akan kirimkan datanya ke sini. Nah, seperti ini ya responnya. Responnya ini belum kita pakai. Kita akan returnkan di sini response dot data. Datanya kita kasih respon. Kalau misalkan gagal, kita akan buat sebuah konstanta dta. Ini kita akan convert json dot parse. Kita akan ambil dari error request respond. Kita akan convert ya. Kemudian kita akan kirimkan menjadi sebuah message ya. Throw new error, kita akan kirimkan sebagai error. Di sini kita ambil dta-nya dot errors. Nah, errors ini kita ambil indeks ke 0 yang paling atas ya. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita akan ambil data dot error. Kalau misalkan ada, kita ambil errorsnya indeks ke 0. Kalau misalkan tidak ada, kita akan ambil error message ya, dot message. Nah, seperti ini. Jadi kita akan ambil data errornya. Kalau misalkan ada, kalau tidak ada, kita ambil error yang dikirimkan. Oke, ini untuk pendefinisiannya. Kemudian kita akan definisikan untuk slash-nya sini ya. Kita akan definisikan sebuah konstanta. Ini user slash. Nah, user slash ini kita akan create slash, kita ambil dari axios. Nah, kemudian ini kita kasih name-nya user. Nah, ini kita samakan dengan yang ini ya, user ini. Nanti kita akan gunakan di definisi store-nya. Nah, kemudian kita akan lakukan initial state. Pertama, kita akan definisikan data. Ini inisialnya 0. Kemudian kita akan definisikan loading. Ini kita bikin false. Kemudian error kita bikin 0. Ini untuk defaultnya ya. Ada data, ada loading, ada error. Kemudian kita akan definisikan reducernya. Ini kita kosongkan. Nah, di sini kita akan tambahkan extra reducer.
Nah, dalam extra reducer kita akan tambahkan sebuah add cache ya. Nah, extra reducer ini kita buat dulu builder di sini ya. Kita definisikan builder, ini kita gunakan arrow seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan buildernya ke sini. Kemudian kita akan add cache ya. Nah, add cache pertama kita akan definisikan untuk pending. Nah, pending berarti kita set loadingnya true. Kemudian kita akan definisikan errornya, set errornya null. Ini kalau misalkan dia terjadi pending ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi add cache. Add cache ini kan bisa banyak ya. Fulfilled kalau misalkan berhasil. Nah, kita akan datanya kita akan ambil dari action, kemudian payload, kemudian loadingnya kita kasih false. Kemudian kita akan tambahkan lagi sebuah add cache baru. Nah, ini kalau misalkan di reject, maka kita akan set datanya jadi null, kemudian loadingnya kita bikin false. Nah, di sini kita kasih ya action error message. Ini untuk errornya. Kita akan save. Kita akan kasih dulu terangan di sini login proses. Oke, ini untuk login proses. Nah, sekarang kita tinggal ekspor aja di sini. Kita akan ekspor default user slice dot reducer. Nah, ini kita kirimkan ya. Ini kita ambil buildernya, extra reducernya. Ini ketika dia pending, maka loadingnya jadi true, errornya masih null. Kemudian ini kita ketika berhasil fulfilled, kita akan isi datanya dari payloadnya. Ini diambil dari return ini ya. Nah, ini kan set login. Ini dia mereturnkan data nih, respon data. Kan nanti datanya kita isi di sini. Loadingnya kita hilangkan. Nah, kemudian kalau misalkan gagal, kita kasih errornya di sini ya, message-nya. Error message ini dapat dari catch-nya di sini. Kita kirimkan throw data error ke sini. Nah, ini untuk operasi login. Kemudian kita akan buat di sini di store-nya. Nah, dalam store kita tinggal panggil. Berarti ini kita turunkan ke sini. User, kita akan ambil dari user reducer. Nah, ini bisa bebas ya. Saya akan definisikan di sini sebuah import user reducer from. Nah, kita akan ambil dari feature, kemudian user slash dot jsx. Oke, ini kita ambil reducer. Nah, kita akan save. Nah, ini kita definisikan. Oke, ini sambil menunggu ya, kita coba jalankan dulu ada error nggak, supaya tidak terlalu banyak nanti kalau ada error. Kita buka, kita akan masuk ke front end. Nah, kemudian kita akan jalankan yarn dev. Oke, kita tekan kontrol dan klik. Kita turunkan sedikit. Kita akan buka browsernya. Kita tunggu dulu. Oke, ini kita lihat tidak ada error ya. Berarti secara definisi kita sudah berhasil. Sekarang kita akan mengisi untuk loginnya. Nah, ketika kita klik login, nah ini masih belum ada apa-apanya ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi
Di sini ada komponen ya. Dan dalam komponen kita akan definisikan login form di sini. Kita akan buat nge-file login form.jsx. Nah, ini kita tinggal rfce. Kita definisikan ya. Nah, React-nya ini kita hapus. Oke, login formnya kita akan definisikan beberapa item. Nah, nanti ketika login form ini akan menerima objek ya. Nah, nanti handle submit ini yang akan dikirimkan. Nah, jadi nanti kita akan menerima yang namanya handle submit. Ini kita nanti panggil login ini ke dalam page ya. Logikanya kita simpan di page nanti. Kemudian input data juga nanti kita olah di sana. Jadi di sini kita concern untuk tampilannya aja. Input data, kemudian nanti ada set input data juga kita kirimkan. Kemudian loading juga kita definisikan ya. Nah, nanti kita ambil di sana. Ini returnkan. Nah, sebelum kita returnkan, kita akan definisikan untuk prop tipenya. Nah, ini kita akan definisikan login form dot prop tipe. Tagnya prop tipe. Nah, kita akan definisikan prop tipe. Kita pertama definisikan handle submit. Handle submit ini kita buat dia adalah sebuah function. Kita akan panggil prop tipenya. Kita ambil ini dari ini ya. Prop tipe kita ambil dari Redux. Ini kita bisa definisikan di sini import prop tipe. Nah, kita akan ambil dari Redux. Mana Redux prop tipe? Kita ambil dari Redux prop tipe. Kita definisikan prop tipe seperti ini. Nah, kemudian kita definisikan input data juga sama ya. Kita ada 4. Kita ambil prop tipe function, yang ini objek, yang ini function, dan yang ini boolean ya. Prop tipe boolean. Ini kita save. Nah, ini belum digunakan, jadi dia masih ada error ya. Oke, sekarang kita bisa definisikan di returnnya ini. Returnnya masih berupa div. Kita akan coba sederhanakan div-nya. Ini di dalam kurung ya harusnya. Dalam kurung seperti ini. Nah, div-nya kita akan definisikan di sini kelasnya ya. Ini kelas name-nya. Nah, kita akan definisikan border. Kemudian di flags-nya. Nah, di flag-nya kita kasih, kemudian legend itemnya kita buat center ini ya. Kemudian kita buat justify content-nya juga center supaya di tengah-tengah ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk height-nya style, kita kasih height-nya 100%. Supaya dia berada di tengah-tengah persis. Oke, di sini dalamnya kita bisa definisikan. Pertama kita mengambil card. Nah, card kita akan ambil dari bootstrap. Kemudian saya akan buat sebuah kelas name-nya adalah call. Ini md3.
kemudian kita kasih warna ya, BG body ternary. Kita akan mau kasih BG body ternary. Oke, kemudian kita akan definisikan card body. Card dot body. Oke. Kita tambahkan di sini card title. Card title. Kita kasih class name-nya. Class name-nya text center ya. Kita ambil di sini margin bottom-nya 5. Kita kasih di sini heading 4. Login. Nah, ini untuk title, kemudian kita definisikan form ya. Ini kita definisikan form. Form ini kita ambil dari Bootstrap form ya. Form kita kasih class name-nya, kasih on submit, handle submit. Oke, ini formnya belum kepanggil. Kita ambil dari form Bootstrap. Ini ya, form Bootstrap. Kemudian kita di dalam formnya akan definisikan sebuah form group. Ini form group. Nah, kemudian kita tambahkan di sini sebuah as row. Ini salah ya, row kita akan ambil, kemudian class name-nya mb3, kita definisikan kontrol ID-nya di sini form. Oke, di dalamnya kita tinggal definisikan sebuah label ya. Kita akan definisikan label untuk email di sini. Kita definisikan label email. Kemudian kita akan definisikan juga untuk input emailnya ya. Nah, kita buat sebuah call seperti ini. Callnya kita akan load dari Bootstrap. Oke. Ini untuk email ya. Sekarang kita akan definisikan form group untuk password. Kita akan buat yang sama form group di sini ya. Kita buat sebuah form group. Oke. Kita gunakan teks password. Di sini saya tambahkan label password. Label password ya. Kemudian kita tambahkan juga untuk inputnya. Kita tambahkan inputnya. Kita tambahkan ke sini seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan untuk button ya. Nah, kita tambahkan sebuah form group untuk button.
Nah, kita definisikan sebuah call untuk button. Jadi buttonnya ini kita gunakan untuk proses ya. Buttonnya kita akan import React Bootstrap button. Oke, kemudian kita akan tambahkan juga sebuah footer nanti ini untuk navigasi ke dalam register ya. Nah, ini setelah tutup formnya. Nah, sini setelah form group kita tambahkan lagi satu untuk navigasi. Pertama, kita akan arahkan untuk ke register. Kemudian kita juga akan arahkan ke forgot password. Kiri kanan ya, biasanya kan di dalam login itu ada kiri kanan untuk diarahkan ke mana dan untuk ke mana gitu. Oke. Nih kita akan panggil ke page ya. Di sini ada login. Nah, dalam page-nya tinggal kita panggil aja. Nah, pertama kita akan definisikan dulu untuk beberapa ini ya. Pertama kita akan definisikan konstanta data. Ini kita gunakan use selector. Nah, selector ini kita ambil dari Redact. Kita gunakan state. Nah, state-nya ini kita akan simpan ini state.user karena kita tadi memiliki user ya, dan kita ambil datanya. Nah, ini untuk data. Kemudian kita akan buat loading ini hampir sama. Nah, kita duplikat aja. Kita buat di sini loading, berarti di sini user loading. Nah, kemudian untuk error kita bisa ambil error, kemudian user state user error. Kemudian kita akan definisikan dispatch-nya. Kita gunakan dispatch. Nah, dispatch ini kita akan gunakan use dispatch dari Redact. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat lagi untuk set inputnya ya. Nah, kita gunakan input data. Kita akan ambil dari set input data. Kita akan gunakan state di sini. Kita definisikan email. Kita isi dengan kosong defaultnya. Kemudian password kita kasih defaultnya kosong. Kemudian kita akan buat juga untuk navigate nanti ketika loginnya berhasil. Navigate kita akan gunakan use navigate. Nah, belum kita pakai. Nah, sekarang kita akan definisikan dulu handle submit ya. Kita buat const handle submit. Kita gunakan asynchronous, nanti ada event nya. Kita akan prevent default ya, supaya aksi defaultnya ini tidak jalan. Kita prevent default, tinggal dispatch. Oke, dispatch. Kemudian yang kita dispatch adalah set login user. Ini kita ambil input datanya. Oke, ini belum kita pakai ya, data kemudian loading. Nah, kita akan gunakan ini di return-nya ini. Return-nya kita akan ganti dengan sebuah kurung. Kita akan panggil di sini login form. Nah, kita akan panggil login formnya ke sini. Di sini memiliki ada handle submit. Nah, kita akan ambil handle submit, kemudian ada input data, kita ambil input data, kemudian loading. Nah, kita harus balik lagi ya ke
login, namanya ini harus sama ya. Di sini, nah ini login set user loading. Ini kita harus samakan ya. Loading, kemudian ini juga posisinya di bawah. Kemudian error ini tidak ya. Set input data ini hanya ada 4. Errornya tidak. Input data, set ada input data, set input data, ada handle submit. Ini harus kita samakan ya dengan yang kita punya di sini. Loginnya. Oke, ini navigate belum kita pakai. Use state ini kita belum import. Oke, kita save dulu. Kita coba lihat dulu ya. Nah, ini formnya sudah muncul ya. Nah, tinggal kita tambahkan untuk actionnya. Oke, ini formnya muncul. Kita tinggal tambahkan di sini untuk handle-nya. Ketika nanti berhasil, kita akan tambahkan efek ya. Nah, ketika berhasil, kita akan menggunakan namanya use effect. Use effect ini punyanya React ya. Use effect. Nah, use effect nanti kita akan cek jika datanya ini ada. Nah, maka kita akan coba ya console.log datanya kita coba lihat ya, nanti data refresh token. Kita coba nanti lihat ada gak data refresh tokennya. Oke, kemudian di sini kita akan definisikan secure local storage. Kemudian kita akan set item. Nah, di sini ya. Pertama kita akan definisikan akses token. Nah, ini harus sama dengan yang kita buat di sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita memiliki sebuah akses token ketika out sini. Out page. Nah, di sini ada akses token dan refresh token. Kita harus menggunakan yang sama ya. Nih. Ini kita beri nama yang sama. Kemudian kita juga akan memanggil yang namanya refresh token, ini akses token. Nah, ini ada refresh token, ini juga harus sama. Nah, ini kita ambil dari refresh token. Ini ya. Ini kita ambil refresh token. Kemudian kita juga akan set untuk user. Nah, di sini kita bisa lihat kita ada ngecek user ya. Nah, ketika kita di menu ya, di dalam menu kita ada ngecek user. Nah, ini ya user. Nah, kita harus definisikan juga di sini usernya. User kita ambil dari data ya. Data.data karena namanya adalah data ya. Ketika semuanya berhasil, baru kita akan navigate. Kita akan arahkan ke home. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil. Nah, kalau misalkan ada error, kita akan cek di sini. Ini kan use effect. Nah, use effect ini kan bisa beberapa, ini if ada data. Sekarang kita akan definisikan if ada error. Nah, jadi errornya ada ya. Kita akan gunakan swal sweet alert ya. Kita akan fire. Di dalamnya kita akan definisikan title. Nah, titlenya kita kasih misalkan ya error seru. Kemudian kita akan tambahkan di sini teks. Nah, teksnya kita akan ambil dari errornya. Kemudian kita kasih ikonnya error ya, karena ini pesan error. Oke, ini kalau misalkan terjadi error. Oke, use effect ini harus kita bungkus ya. Nah, di sini
kita harus bungkus. Berarti kita harus definisikan data, error, dan navigate. Ini ya, supaya ketika ada action dia ada ya. Oke, ini sudah. Nah, kita sekarang tinggal mencobanya ya. Ini coba kita lihat. Oke, kita inspect dulu ada error nggak ya di konsolnya. Oke ya, ini tidak ada error. Kita akan coba tekan submit. Oke, data error undefined. Ini errornya tidak terdefinisi katanya ya. Nah, di sini datanya ini kita menggunakan DTA ya. Berarti ini harus kita ganti dengan DTA, bukan data. Kita save. Sekarang kita coba kirimkan lagi. Kita loading ya kan. Nah, ini email is required. Ya, coba masukkan sebuah email konjoko.id@gmail.com. Misalkan ya, kita kirimkan. Nah, password ini harus diisi. Kita sekarang masukkan passwordnya. Password. Nah, kita kirimkan. Oke. Lihat ya, ini sudah berhasil kita login dan ini tokennya sudah masuk ya. Dan di sini masih, tapi masih ini ya, home login register, tidak ke coba kita lihat di storage-nya, kemudian local storage. Nah, di sini sebenarnya sudah terdefinisi ya. Kita bisa cek di sini ada menu. Kemudian kita lihat di sini ngecek ke akses token. Ini ada C-nya 1 ya. Kita coba lihat dan di login. Sini ini C-nya. Nah, akses token. Ini akses token. Ini akses token. Ini ada beda ya. Kemudian kalau refresh tokennya sudah sama ya. Ini kita coba simpan. Nah, kita coba sekarang login ulang ya. Kita login lagi, masukkan passwordnya. Kita login. Nah, sekarang sudah langsung ya ke halaman login ya. Kita bisa lihat di sini storage, local storage. Nah, ini sudah terenkrip juga datanya. Dan di sini ada akses token, ada refresh token. Oke, untuk proses login sudah berhasil. Nah, di video selanjutnya kita akan menambahkan untuk proses register. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.